Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelas 19 7B03 yang beranggotakan Kirana Andriani, Muhammad Alfa Ziriansyah, Rajib Noviani, dan saya sendiri Gadis Kamara. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal komunikasi cybercrime pada studi kasus pembobolan e-banking milik BCA dengan metode phishing. Oke, yang melatar belakangi adanya ini yaitu perkembangan teknologi informasi menjadikan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Salah satunya praktek kejahatan dalam jaringan komputer kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Misalnya pencurian sandi dan nomor rahasia kartu kredit dengan teknik phishing. Oleh karena itu, kami mengambil tema phishing karena tema ini adalah salah satu jenis cybercrime yang harus kita kenali dan waspadai keberadaannya agar dapat mencegahnya serta cyber law apa yang menangani kasus tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Afadriansyah. Silakan. Ya, di sini tujuan dari pembuatan tugas ini adalah bagaimana kita mampu untuk menganalisa suatu sistem yang terjadi baik dari segi bentuk dari suatu situs ataupun email ataupun pengisian suatu form dengan alamat apapun yang tidak jelas keaslian dari situs tersebut sehingga seorang user tidak mempunyai kesempatan untuk memperdaya suatu form yang telah diisi. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, memberikan pengertian tentang phishing dan bagaimana teknik kerjanya. Yang kedua, contoh studi kasus cybercrime dengan teknik phishing. Yang ketiga, penanganan hukum atau cyber law tentang phishing. Nah, pengertian etika atau berasal dari kata bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan, yaitu sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Pengertian cybercrime. Cybercrime merupakan gabungan dari dua kata dari bahasa Inggris, yaitu cyber yang bermakna dunia maya dan crime yang bermakna kriminal atau perbuatan yang melanggar norma. Istilah cybercrime menurut Juju Dominicus didefinisikan sebagai suatu tindakan kriminal yang dilakukan melalui media internet, melalui komputer dan dapat mempengaruhi keadaan peralatan komputer maupun si pemakai yang dituju. Jenis-jenis cybercrime ada 6, yaitu pertama ada authorized access, lalu yang kedua ada illegal content, ketiga ada penyebaran virus secara sengaja, yang keempat ada data forgery, yang kelima ada cyber espionage, sabotage, and extortion, yang keenam ada cyber stalking. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kirana. Silakan Kirana. Pengertian cyber espionage. Cyber memata-matai atau cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dan pemegang informasi, yaitu pribadi, sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam, dan individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer, menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Next. Contoh kasus cyber espionage itu salah satunya RAT operasi SHADY atau Remote Access Tool, sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan jauh. Oleh Dmitry Alperovich, wakil Presiden McAfee, penelitian ancaman ini rentetan serangan melibatkan lebih dari 70 organisasi internasional, termasuk 2 instansi pemerintah Kanada. Next. Lalu contoh yang kedua itu Fox, salah satu pencipta virus email Clockbug dalam kurung I love you. Fox diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer
dan jaringan pada 4 Mei tahun 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi-organisasi besar lainnya dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakannya. Next. Lalu contoh yang ketiga itu Trojan Gate. Sudah ada hampir 20 penangkapan. Laporan yang diterbitkan menunjukkan pegunungan dokumen telah dicuri dan dari puluhan perusahaan Israel. Sekitar 100 server syarat dengan data yang dicuri telah disita. Program yang digunakan adalah kasus Israel adalah virus komputer spyware. Next. Lalu di sini ada undang-undang mengenai cyber espionage. Yang pertama pasal 30 ayat 2 yang menerangkan mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Lalu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atau informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Oke, terima kasih Kirana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rajib, silakan. Baik, terima kasih rekan Rega. Nah, di sini adalah metode mengatasi cyber espionage. Yang pertama, bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami landscape ancaman sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Yang kedua, tahu mana aset perlu dilindungi dan resiko operasional terkait masing-masing. Yang ketiga, tahu mana kerentanan Anda berbohong. Yang keempat, perbaiki atau mengurangi kerentanan dengan strategi pertahanan mendalam. Yang kelima, memahami lawan, berkembang taktik, teknik, dan prosedur yang memungkinkan Anda untuk membentuk kembali penanggulangan defensif Anda seperti yang diperlukan. Cara mencegah cyber espionage, yang pertama perlu adanya cyber law, yaitu hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Yang ketiga, penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Kesimpulannya yaitu yang pertama, phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit orang lain secara tidak sah. Yang kedua, kejahatan phishing ini lebih ditujukan untuk pemalsuan, juga pencurian data-data maupun dokumen penting baik di instansi pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, phisher mengambil keuntungan dari kerentanan keamanan web untuk mendapatkan informasi sensitif yang digunakan untuk tujuan penipuan. Saran dari penulis, yang pertama, pelanggar khusus cybercrime harus diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu. Lalu yang kedua, kepada pihak yang lebih menguasai sistem keamanan internet untuk lebih mengoptimalkan pengamanan data-data sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan di dunia maya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan saya telah mempresentasikan makalah ini. Akhirnya kami menutup presentasi pada kali ini. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara stop recordingnya gimana ya? Kir, itu. Merah bukan sih? Merah apa Ada stop share? stop recording nggak ada?